Halo anak-anak, hari ini kita akan mulai pelajaran TIK. Kita mulai dari bab 1, mengenal program pengolah kata. Macam-macam program pengolah kata. Apakah ada di antara kalian yang suka menulis? Nah, kalau kalian menulis di kertas, biasanya kan pakai ballpoint. Kalian juga bisa menulis di komputer, yaitu menggunakan program pengolah kata. Jadi kalian bisa mengetik, jadi itu seperti gantinya menulis di kertas, tapi kalian mengetik. Kalau kalian mengetik di komputer bisa lebih rapi dan bisa dibuat bervariasi, bisa dihiasi juga. Nah, ada berbagai macam program pengolah kata, tapi Mister akan jelaskan dua saja sebagai contoh, yaitu Microsoft Word dan Open Office Writer. Berikut ini adalah contoh dari tampilan Open Office Writer. Nah, kalian bisa lihat ya, itu di contoh gambarnya. Ada banyak tulisan-tulisan, ada tabelnya, dan juga ada tulisan yang bisa diberi warna di sana. Ini bisa kalian lakukan jika kalian menggunakan program pengolah kata. Terlihat rapi ya di sana ya. Dan ini adalah Microsoft Word. Kalian bisa lihat tampilannya berbeda dengan yang tadi. Ini terlihat lebih mudah digunakan dan banyak alat-alat atau tools yang bisa kalian gunakan dalam membantu kalian mengetik atau menulis di program Microsoft Word ini. Jadi kalian bisa merubah tulisan, jenis tulisannya, bisa menebalkan, bisa tulisannya dibuat miring, digarisbawahi, dan lain sebagainya. Bisa dilihat tampilannya. Nah, program Microsoft Word inilah yang akan kita pelajari di kelas 3 ini. Jadi kita akan banyak belajar tentang Microsoft Word ini. Nah, program pengolah kata itu memang pada dasarnya digunakan untuk mengetik atau menulis. Tapi kira-kira apa yang bisa dibuat di program pengolah kata ya? Nah, di program pengolah kata kalian bisa membuat surat, cerita atau karangan, modul belajar, dan lain-lain. Ya, ada banyak sebetulnya yang bisa kita lakukan dengan program pengolah kata. Kalian bisa membuat jadwal pelajaran, bisa membuat struktur organisasi di kelas, misalkan seperti ketua kelasnya siapa, sekretarisnya siapa, yang bagian bendahara siapa, wakilnya siapa, itu bisa dibuat di Microsoft Word. Nanti kita akan pelajari waktu kita praktek. Yaitu ada banyak sekali yang bisa kita lakukan, yaitu bisa membuat surat apa saja. Kita mau bikin surat izin, misalkan izin karena tidak bisa masuk sekolah karena sakit. Itu kita bisa bikin surat menggunakan Microsoft Word ini. Kita bisa bikin cerita atau karangan kita. Kita misalkan suka cerita, aku hari ini suka makan apa, ya itu bisa diceritakan, ditulis di Microsoft Word. Nah, sekarang kita sudah tahu apa saja yang bisa kita lakukan dengan program pengolah kata. Nah, sekarang kita akan belajar cara menjalankan Microsoft Word. Ada dua cara untuk menjalankan Microsoft Word. Yang pertama, nah bisa kita lihat, ini adalah langkah-langkah dari cara yang pertama. Klik logo Windows di kiri bawah, kemudian klik All Programs, pilih Microsoft Office, dan klik Microsoft Word. Nah, kalau kalian punya komputer di rumah, bisa dicoba cara membuka ini. Jika kalian kesulitan untuk menggunakan cara yang pertama, kalian bisa menggunakan cara yang kedua ini, lebih mudah caranya. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Klik logo Windows di kiri bawah, ketik Word, WORD, kemudian pilih Microsoft Word.
Nah, ada dua cara, kalian boleh pilih cara mana yang menurut kalian paling mudah untuk kalian. Oke, sekarang kita sudah mengerti apa saja kegunaan dari program Microsoft Word atau program pengolah kata, kemudian bagaimana membuka atau menjalankan Microsoft Word. Nah, sekarang kita akan mengenal tampilan layar program Microsoft Word. Nah, kita akan mengenal tampilannya dan kegunaan dari alat-alat yang ada di Microsoft Word itu apa saja. Kita akan bahas di sini. Oke, kita bisa perhatikan gambar-gambar yang sudah ditampilkan ini. Kita bisa lihat yang dilingkari diberi nomor 1 dan di kotak I diberi nomor 2. Nah, itu sudah ada tulisan di bawahnya. Kita bisa perhatikan di situ. Yang pertama, file. Ini berisi perintah-perintah standar seperti open, save, print, dan lain-lain. Nah, kegunaan apa saja yang bisa kita gunakan dari open, save, print, itu nanti kita akan pelajari. Kemudian yang kedua, toolbar akses cepat. Kalian bisa dilihat yang di kotak I itu, kotak merah. Di nomor 2 itu adalah toolbar akses cepat. Berfungsi untuk mengakses perintah dengan cepat. Perintah yang sering digunakan dapat ditambahkan pada toolbar ini. Jadi misalkan seperti itu yang ada contohnya di gambar atas adalah lambang disket itu untuk save atau menyimpan file. Kemudian ada undo atau mengulang kembali perintah yang kita lakukan sebelumnya. Nah, itu kita bisa tambahkan, bisa juga kita hapus atau kita kurangi. Ya, kalau kita sering pakai tools apa, nah kita bisa tambahkan di sana supaya tidak perlu mencari-cari lagi. Lanjut ke gambar yang kedua ini, kalian bisa perhatikan ya ada dua yang dilingkari dan dikotai. Itu ada nomor 3 dan nomor 4. Yang nomor 3 itu adalah peluncur kotak dialog. Berguna untuk mengakses semua fitur dari pilihan menu yang kita pilih. Jadi misalkan seperti yang ada di contohnya itu adalah paragraf. Kita bisa mengakses semua fitur yang disediakan oleh Microsoft Word yang mungkin tidak ada di tampilan toolbar ini. Kita bisa mengaksesnya. Maka dinamakan peluncur kotak dialog. Jadi itu bisa mengakses semua fitur dari pilihan menu yang kita pilih. Kemudian yang nomor 4 itu adalah garis hitam yang berkedip-kedip. Nah, itu namanya kursor. Kursor adalah tempat untuk mengetikkan teks. Jadi teks yang kalian ketik itu akan berawal dari yang tempatnya garis hitam berkedip-kedip itu. Kamu dapat melihatnya sebagai garis hitam yang berkedip-kedip di halaman kerja Microsoft Word. Nah, seperti yang Mister jelaskan tadi. Itu garisnya kedip-kedip, nanti kalian lihat, nah itu berarti kursor. Kalau ada garis hitam berkedip-kedip. Oke, kita lanjut ke gambar yang ketiga. Kita bisa perhatikan ada dua yang bisa kita perhatikan di sini. Yang nomor 5 yang dilingkari di bagian bawah itu, ya kelihatan kecil, itu adalah zoom. Zoom berguna untuk mengubah besar kecil tampilan dokumen secara cepat. Ya, itu berguna untuk mengubah. Jadi kalau misalkan kalian kelihatan tulisannya kok kecil-kecil ya, kurang besar. Nah, itu bisa pakai zoom itu, bisa dibesarkan. Ada lambang min atau minus atau garis. Kemudian ada juga lambang plus atau tambah. Itu bisa kalian besar kecilkan. Kalau ditekan yang min atau minus itu bisa berkurang, tambah kecil maksudnya. Kalau kalian tekan yang plus itu nanti dia tambah besar. Nah, sedangkan yang di kotak nomor 6 itu adalah halaman kerja berupa tampilan kertas putih, kertas kosong putih. Fungsinya sebagai halaman kerja. Nah, di kertas kosong inilah tulisanmu diketik. Jadi, seperti anggapannya itu seperti kertas. Kertas yang akan kalian beri tulisan. Nah, nanti
Kalau misalkan kita print kertas yang sudah kita ketik ini, nanti hasilnya akan sama persis seperti yang kalian ketikkan. Besar-besarnya juga persis seperti ini. Oke, ini semua adalah fitur-fitur atau tampilan yang ada di Microsoft Word. Mister harap kalian bisa menghafalkannya, bisa mengerti cara penggunaannya. Lanjut lagi ke bagian yang D. Nah, di bagian D ini kita akan menunjukkan ikon dan menu di Microsoft Word. Pertama-tama, kita harus mengerti dulu apa arti dari ikon. Nah, ikon adalah lambang atau gambar yang mewakili keterangan tertentu. Kalau kalian masih ingat, di kelas 2 kita juga pernah belajar mengenai ikon. Ya, kalian masih ingat? Nah, ini adalah beberapa contoh ikon pada program pengolah kata Microsoft Word atau disingkat MS Word. Ada New Document, ada Save, ada Open. Nah, ikonnya itu adalah gambarnya. Gambar dari New Document itu, ikonnya adalah kertas yang ada lipatannya itu. Nah, sedangkan untuk Save atau Save As, ikonnya adalah gambar disket. Kemudian Open Document itu gambarnya atau ikonnya adalah sebuah folder yang terbuka. Nah, ikon-ikon ini biasanya berhubungan dengan perintahnya. Kalau new dokumen atau membuat dokumen baru, ya gambarnya kertas, kertas baru, kertas kosong. Kemudian ada save atau save as menyimpan. Nah, dulu kalau kita menyimpan itu pakai disket, makanya itu lambangnya atau ikonnya adalah gambar disket. Nah, itu tadi ikon. Nah, sekarang yang kedua adalah menu. Menu berfungsi sama seperti ikon jika ikon diwakili oleh lambang, sedangkan menu diwakili oleh teks. Jadi kalau ikon tadi berupa gambar atau lambang, kalau menu diwakili oleh teks. Jadi menu itu biasanya berisi tulisan. Contohnya adalah home, insert, page, page layout, dan lain-lain. Nah, kalian akan lihat contohnya di slide selanjutnya. Nah, ini adalah contoh dari menu. Kalian bisa perhatikan di gambarnya, itu menunya ada apa saja. Ada file, ada home, insert, design, layout, reference, mailing, review, view, dan help. Nah, itu adalah menu. Karena satu baris, maka sering disebut sebagai menu bar. Ya, ada menu file, menu home, menu insert, itu semuanya berhubungan dengan fungsi-fungsinya atau perintah-perintah yang dilakukan. Kalau file itu berhubungan dengan dokumen atau data kalian. Jadi misalkan untuk membuka, untuk membuat baru, atau menyimpan, atau menutup. Nah, itu bisa dilakukan di file. Kemudian untuk home itu ya berbagai fitur yang bisa fitur dasar yang bisa kalian gunakan untuk membuat ketikan atau tulisan. Kemudian ada insert itu untuk memasukkan gambar, kemudian memasukkan misalkan bentuk-bentuk. Nah, itu bisa menggunakan insert. Kemudian bisa juga desain, menu desain itu untuk menghias dari tampilan dokumen kita atau ketikan kita, tulisan kita. Nah, kemudian ada layout dan seterusnya. Tuh. Nah, itu semua yang kita pelajari dari bab 1, yaitu mengenal program pengolah kata yang banyak kita pelajari dalam Microsoft Word. Kita sudah belajar banyak mengenai cara menjalankannya, juga mengenal tampilan-tampilannya. Kita sudah belajar tentang menu dan ikon. Nah, Mister harap kalian bisa mempelajarinya dengan baik dan kalian bisa
mengerjakan tugas untuk hari ini, yaitu mengingat-ingat nama-nama fitur yang ada di tampilan Microsoft Word. Itu ada di bagian C. Ya, kalian bisa lihat di videonya di bagian C. Kalian bisa mengerjakan ini, tidak perlu dikumpulkan atau dilaporkan, tidak perlu ditulis, tapi kalau kalian ingin menulisnya juga boleh. Kalian bisa tuliskan di buku. Jadi, ingat nama-nama fitur-fitur yang ada di tampilan Microsoft Word yang di bagian C. Nah, kalau kalian mau ingat-ingat yang bagian C itu tadi yang mengenai tampilan dari Microsoft Word. Itu ada misalkan zoom, ada peluncur kotak dialog cepat, ada halaman kerja, dan lain sebagainya. Oke, itu semua untuk hari ini. Mister harap kalian sudah mengerti. Kalau tidak mengerti atau belum mengerti, bisa kalian ulang lagi video ini untuk dipelajari lagi. Ya, diingat-ingat, tugasnya memang tidak perlu dikumpulkan, tapi kalian bisa kerjakan dengan sungguh-sungguh supaya nanti waktu kita ada tugas atau ada ulangan, kalian bisa lebih mudah mengerjakannya. Oke, sampai di sini. Kalau mau bertanya, silakan bertanya di grup. Oke, dadah.